Tiga kita punya. Tuh. Tiga kita punya. Tidak ulang. Ada tu, lagi orang depannya. Tidak udah kenal miakil lagi dong. Mak. Hormati Bapak tokoh agama, yang kami hormati Bapak dari Ketua FKTM Kabupaten Samosir, yang kami hormati pejabat utama Polres Samosir dan seluruh rekan-rekan media, baik yang cetak maupun online. Baik, bahwa pada hari ini Polres Samosir kembali melakukan konferensi pers sehubungan dengan pengungkapan beberapa kasus, baik pidana umum maupun narkotik, bahwa lebih kurang 10 hari yang lalu, sekitar tanggal 23 Juli 2022, kita baru melaksanakan press release, yaitu dengan keberhasilan Polres Samosir mengungkap beberapa kasus, termasuk adanya pembunuhan berencana. Dan saat ini juga kembali Polres Samosir akan melakukan konferensi pers dengan pengungkapan beberapa kasus. Baik sebagai susunan acara nanti, setelah disampaikan oleh pembukaan dari MC, kemudian penyampaian rilis dari Pak Kapolres, kemudian sesi tanya jawab, kemudian menyampaikan pesan dan kesan daripada tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, dan juga tidak lupa juga rupanya ada hasil dari razia atau yang diamankannya kanal Poplong yang masih membuat bising di Kabupaten Samosir ini. Kemudian nanti sesi foto bersama. Demikian mungkin untuk susunan acara kita. Untuk mempersingkat waktu, kepada P. Joshua Tombolong kami persilakan untuk menyampaikan rilis tentang pengungkapan beberapa kasus 10 hari belakangan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tokoh agama hadir di sini, Pak Pendeta, Syahaan, Pak Ustadz, tokoh masyarakat, Ketua FKTM, Pak Siska, Pak Waka, para PJU, anggota personil, teman-teman jurnalis media cetak atau TV yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah dan puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersama merilis pengungkapan hasil tindak pidana yang menjadi atensi ya, pimpinan maupun potensi ancaman yang ada di Kabupaten Samosir. Yaitu yang pertama terkait tindak pidana pencurian hewan dan ternak. Dalam hal ini pencurian kerbau. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengungkapan peredaran narkoba. Bahwa Polres Samosir sampai saat ini tetap komitmen ya terkait peredaran narkoba, sehingga saat ini kami juga berhasil mengungkap jaringan dan kemudian juga sedang pengembangan. Jadi mohon maaf teman-teman tadi agak lama menunggu, ada sesuatu pertimbangan hal di mana apabila kami rilis, tentunya ini kan kita menjaga jangan sampai nanti pemain-pemain lainnya atau jaringan-jaringan yang di atasnya tahu kemudian kabur. Nah, baik, saya mulai dengan pengungkapan pencurian kerbau. Bahwa selama saya di sini ya banyak sebelumnya terjadi pencurian hewan kerbau ini, di mana jarang yang bisa terungkap dikarenakan susahnya kita mengenali hewan kerbau yang hilang. Ya kan? Kalau kita lihat misalnya saat ini ada kita di lapangan ini ada 4 ekor, kita nggak tahu nih, ya kan? Kerbau ini tidak punya nama, tidak punya ciri khusus dan lain-lain. Nah, ini pernah kami tangani, kita pernah melakukan
pencarian penyelidikan, namun karena tidak adanya ciri khusus, sempat kemarin ini kita tidak bisa berhasil mengungkap. Namun pada hari Sabtu tanggal 30 Juli sekira pukul 4 subuh kemarin personel Polsek Simanindo ya dihubungi oleh masyarakat Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, bahwa di Pasar Lurus ditemukan satu unit mobil pickup Grand Max warna hitam dengan nopol BK 9337 EP, di mana dalam Grand Max tersebut terdapat 1 ekor kerbau, namun tidak ditemukan dalam mobil tersebut pengemudinya. Berdasarkan informasi tersebut, personil Polsek Simanindo ya melakukan penyelidikan, kemudian dibantu oleh tim anti begu Satreskrim Polres Samosir ya yang kemarin baru berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana. Mereka mencari dan melakukan penyelidikan sehingga kita mendeteksi bahwa ada salah satu orang yang diduga tersangka inisial SP yang berhasil ditemukan oleh anggota. Nah, ketika didapatkan tersangka pertama ini, SP ini belum mengakui ya. Namun setelah kita melakukan interogasi, kemudian kita melihat ciri-ciri ya dari pelaku ini mencurigakan, sehingga akhirnya dia mengakui bahwa dia bersama tersangka yang kedua inisial DR sudah melakukan pencurian kerbau, dan saat itu sasaran mereka ada 2 target kerbau yang akan dicuri. Namun belum sempurna, pada saat ketahuan oleh masyarakat tersebut baru hanya 1 yang dinaikkan ke dalam pickup, kemudian 1 lagi belum. Nah, kemudian setelah kedua tersangka ini berhasil diamankan ya, kemudian kerbau yang dicuri juga bisa kita amankan. Tersangka ini diinterogasi dan dikembangkan. Menurut pengakuan mereka berdua, ya kebetulan mereka ini penduduk di Rianiate. Kemarin saya langsung juga interogasi. Mereka berdua ini adalah teman atau sahabat dari sejak kecil, ya tidak mempunyai pekerjaan tetap, ya sudah berkeluarga. Mereka berniat melakukan pencurian kerbau didorong karena kekurangan ekonomi, kebutuhan untuk menghidupi keluarganya. Sehingga salah satu tersangka ini merental mobil pickup saudaranya sendiri ya untuk patroli mencari sasaran di mana kerbau-kerbau yang bisa dicuri. Jadi peran satu orang si RP ini, si SP ini sebagai pengemudi, kemudian si DR ini yang menarik atau mengambil. Nah, ini alat yang digunakan yaitu tali, ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan alat tali nilon ini. Ketika sasarannya ada, mereka langsung mengikatkan ke leher kerbau, kemudian ditarik, ya, kemudian diangkat ke dalam pickup, ya. Kalau kita lihat pickup tersebut sudah ada kandangnya, ini sudah dipersiapkan, ya. Kita boleh ke sana ya, sebentar ya. Jadi yang berperan untuk membawa mobil pickup ini adalah saudara SP, ya. Kemudian yang menarik kerbau saudara RG, ya. Coba kau jelaskan dulu bagaimana caranya untuk menaikkan kerbau ini. Kau jelaskan. Cara saya menaikkan kerbau ke atas, saya naik ke atas, lalu saudara SP mendorong dari belakang. Saya
Iya Pak. Iya Pak. Saudara SP. Iya Pak. Berarti satu RG di atas, menunggu, menarik dengan tali. Kemudian kamu dibawa mendorong. Ya, begitu. Langsung naik ke atas. Terus berapa target kalian dalam mobil ini? Berapa kerbau? 2 Pak. Karena banyak. Minimal 2. Maksimal 2. Maksimal 2. Kalau seandainya belum dapat 2, 1 Pak. cari lagi. 1 aja. Oke. Itu ya. Jadi ini yang kalian bawa sampai ke Medan. Medan. Ya. Jadi rekan-rekan nggak apa-apa di sini ya, langsung. Jadi mereka setelah mencuri kerbau ini seringnya di jam 3 jam 4 pagi ya. Itu pengakuan mereka. Kenapa di jam 3 jam 4 pagi? Karena masyarakat di situ tidak ada. Ya. Jadi mereka ini menunggu misalnya minum di kafe. Ini keterangan dari mereka. Setelah tidak ada masyarakat, mereka patroli ya, mencari target sasaran dengan mobil ini. Nah, ketika berhasil, kerbau ini langsung dibawa mereka ke rumah potong hewan di Mabal. Benar? Oh tidak, ke ini dulu ya. Berarti masih jujur deh. Ya. Jadi dia membawa ini kepada seseorang penampung inisial HF ya di Deli Tua yang sudah kita amankan ya, itu kita amankan juga penampungnya. Kemudian mereka transaksi di Deli Tua ya, dan kemudian kemarin Pak Kanit Bidung yang baru Pak Ibda Fajri Lubis bersama tim opsional kita anti begu langsung pengembangan, setelah dapat langsung pengembangan ke Medan hari itu juga. Dan puji Tuhan ketika dipancing penampungnya keluar, mereka transaksi kemudian ditangkap oleh anggota kita. Nah, ini kejadiannya sudah 8 kali menurut keterangan dari si tersangka. Namun ini juga kami dalami, 8 kali ini TKP-nya di mana saja. Dan kemudian menurut mereka penjualan 1 ekor kerbau ini kepada si penampung ini berkisar di harga 8 sampai 10 juta. 8 sampai 10 juta ya, dibayar, kemudian mereka bagi 2 membayar uang rental, kemudian mereka bagi 2, dan hasil ini menurut pengakuan mereka digunakan untuk foya-foya. Nah, ini biadab juga kan, difoya-foyakan kan gitu. Bahkan pengakuan mereka ini punya wanita simpanan. Nah, ini yang punya wanita simpanan ya, jangan biar nggak punya niat jahat ya. Jadi setelah ini dilakukan mereka ya, ada 1 orang lagi yang sedang kita kembangkan ya, sedang kita lakukan pencarian ya, yang ikut juga mengetahui, dan dugaan kita ini juga merupakan jaringan pencurian kerbau. Namun yang bersangkutan ini penduduk di Medan ya. Mungkin itu rekan-rekan, artinya pengungkapan ini kita sudah dapatkan sampai ke penampungnya, kemudian juga pengakuan yang 8 kali ini masih kita dalami di mana saja TKP-nya, apakah masyarakat ada membuat LP ataupun misalnya ada yang kehilangan, ya silakan nanti kita bisa cross check langsung dengan tersangka ini ya, supaya kita nggak simpang siur. Kita juga tidak boleh, mungkin masyarakat mengaku ada hilang di mana ya, nanti kita tanya di mana saja lokasinya. Jadi harus ada persesuaian. Nah, demikian mungkin dari saya, kita bisa kembali ke tempat press release. Garuga ya, 2 kerbau yang diamankan di desa Pasar, ulangi, desa Garuga ini adalah yang di pick up warna hitam tadi ya, benar? Betul, betul ya. Jadi supaya ini sesuai nih, nggak bertanya-tanya itu kerbau siapa gitu. Nah itu LP-nya ada, pelapornya atas nama Ardiaman Rumaurbo untuk yang di desa Garuga. Kemudian kemarin juga kami langsung cek, cross check gimana lagi TKP-nya dan ada gak LP-nya kan begitu ya. Nah kemudian kemarin hasil pengecekan kami ada LP tanggal 3 Juli 2022 pelapor atas nama Anto Panjangan, alamatnya di Jalan Mogang Desa Parlombuan Kecamatan Palipi ya. Nah untuk barang buktinya ada 2 ekor kerbau ya. 2 ekor kerbau tersebut
itulah yang di atas pickup di sebelahnya. Benar? Dari Bogor. Dari Mogang ya. Jadi LP-nya sudah ada ini. Jadi masyarakat yang membuat laporan dan kemudian bisa nanti melihat kerbaunya ya. Nah itu mungkin untuk pengungkapan pencurian kerbau ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau kita lanjut Pak Operator? Moderator? Kira-kira rekan-rekan atau satu-satu atau sekaligus saja, kan? Ya dari Oke, silakan Pak. Pak Satu-satu Arjuna, tanya, Pak. Tribun. Ya, kasih mic ya. Sebutkan nama Bang ya, media. Baik Pak, terima kasih. Saya Arjuna Wakara dari media Tribun Medan. Pertanyaan saya, selama 8 kali melakukan pencurian kerbau, itu dilakukan sudah berapa lama Pak? Dan sudah berapa kerbau kira-kira yang dicuri dari Samosir? Terima kasih Pak. Baik, Bang Arjuna dari Tribun. Kami berikan kesempatan lagi untuk 2 penanya, untuk 3 penanya pertama. Ini dari media mana Pak? Oh korban, nanti aja disampaikan Pak untuk penyampaian. Ini kita dari media. Baik, kalau tidak ada mungkin satu dari mana? Oh ya, TV Samosir. Ya, saya Sumpah Sultak dari Geosier. Pertanyaannya Pak, ini Pak di masa PMK ini Pak, apakah orang ini kan sudah ya dikatakan ada upaya pencegahan dari pihak Samosir atau orang yang mencuri kerbau? Apakah ada sanksi lain Pak nanti untuk mereka Pak di masa PMK ini Pak? Terima kasih Pak. Delegasi ya. Izin Pak, dan Robin Turnip dari delegasi ingin bertanya, ketika ini akan diungkap Pak, memungkinkah pendalaman atau pengembangan kasus ini untuk pencurian kerbau di tahun-tahun sebelumnya? Terima kasih. Baik, kami rasa cukup dulu untuk 3 pertanyaan. Kami silakan kepada Pak Kapolres. Baik, yang pertama tadi dari Saudara Arjuna ya, sudah berapa lama tersangka ini melakukan aksinya dan ada berapa jumlah kerbau. Jadi keterangan dari tersangka bahwa mereka melakukan pencurian kerbau ini sejak Oktober 2021. Benar ya? Benar Pak. Ya. Kemudian untuk jumlah kerbau ini kita sedang dalami karena menurut dari saudara HF ini sebagai penampung, setiap mereka mencuri menjual kepada beliau ini langsung memotong dan menjualnya. Kebetulan pekerjaan beliau ini sebagai apa Pak? Betul. Jual daging Di mana? di Medan. Sudah berapa lama? Saya kalau dari tahun 72 di Lembut. Tahun 72. Nah, gitu ya. Jadi artinya dijual kemudian dipotong. Kemarin saya tanya sudah berapa ekor ya yang ini. Jadi menurut beliau dia sudah lupa tapi dia sedang mencoba mengingat ya, dan kemudian kami masih belum percaya keterangan mereka. Siapa tahu ada yang dipelihara beliau, tapi kemarin kita sudah lakukan penggeledahan pengembangan sampai ke rumahnya ya, tapi memang belum ditemukan ya. Ini mungkin masih proses ya. Kemudian yang kedua Pak Super, apakah ada sanksi kaitannya dengan PMK penyakit mulut kuku? Jadi kita ketahui bersama bahwa setiap hewan ternak yang melintas ya itu harusnya ada surat kesehatan. Nah dalam hal ini kami juga nanti akan mengambil keterangan ya dari mulai kepala desa, kemudian juga mungkin dari dinas kesehatan ya. Bagaimana pengawasan terhadap kerbau-kerbau ini, termasuk pemilik ternak. Kemarin kami sudah melaksanakan sosialisasi ke kecamatan bahwa seluruh hewan ternak itu wajib mempunyai surat kesehatan, dan pada saat itu ada dokter Ibu Puru Aritona menyampaikan gratis ya untuk memeriksa kesehatan hewan. Nah ini juga perlu kiranya dukungan ataupun bantuan dari kepala desa, camat ya. Setiap hewan-hewan yang akan dijual ataupun ini diangkut harus mempunyai surat kesehatan. Kalau tidak ini harus diamankan, harus dilaporkan kepada kepala desa ataupun kepada
polsek setempat ya untuk Minimalisir. udah jam makan siang ini ya, minimalisir ya pencurian karena terlalu bebas mereka ya kan, mengambil kerbau kemudian tidak ada dicek ininya, lewat saja ya. Kemudian saudara Robin Turnip, apakah untuk laporan kehilangan tahun sebelumnya ini bisa mungkin diungkap? Nah ini harapan kita ya, bisa laporan-laporan yang dulu ya, saya 2021 bulan 1 nih di sini, mungkin ada 2019, 2018, ya silakan masyarakat melaporkan ya, ataupun nanti datang sehingga kita bisa tanyakan langsung kepada tersangka. Contoh misalnya 2017 ada hilang, nah kita tanya sama ini 2017 ada nggak ya, di mana kemarin pengakuan mereka ada 8 lokasi ya, ada di Tomo, ada di Rianate, ada di mana-mana, tapi kami kan harus mencari barang buktinya di mana gitu ya. Kalau memang benar itu dijual, apakah misalnya beliau ini punya bukti kwitansi ya, ataupun pembukuannya, ini kerbau dari mana. Nah ternyata kemarin tidak ada, di situ kita kesulitannya, sehingga kami perlu kembangkan. Ada satu orang lagi yang akan kita kejar ya, yang mungkin dia bisa mengetahui ya. Itu dulu mungkin ya 3 yang bertanya pertama ya. Terima kasih untuk rekan-rekan. Mungkin Pak kita lanjutkan saja untuk masih ada rekan-rekan yang bertanya? Lanjut? Oke. Baik, lanjut, Pak. Kita yang kedua terkait pengungkapan tindak pidana narkotika ya. Ini baru semalam diamankan oleh anggota karena saya membentuk tim satgas khusus ya, peredaran narkoba ya. 9 kecamatan ini kita sudah mempunyai jaringan ya, sehingga kemarin diamankanlah 3 orang inisial RG, NT, dan LP. Peran masing-masing, yang pertama saudara RG ya, pemilik sabu ya, kemarin ada berapa berat ya? 3,38. Kamu dapat dari mana? Dari Medan. Ya. Jadi dia beli sabu sebesar 3,38 gram, kemudian ini penunjuk arah ya, penunjuk jalan. Kebetulan yang tersangka ini dia pernah kerja di Samosir. Di mana kerja? TPL. Di TPL ya. Nah dia yang penunjuk jalan, ini yang punya barang, ini supir, kemudian mereka ini sudah komunikasi dengan pembeli, sehingga kemarin pada saat sudah janjian, ini mereka penduduk dari Medan ya, 3-tiganya dari Medan, hanya ini pernah kerja di TPL, jadi dia tahu Samosir. Jadi mereka ini datang bawa barang, ini penunjuk jalan. Sebelum mereka transaksi kemarin, anggota langsung berhasil mengamankan. Nah saat ini sedang pengembangan di lapangan, ya doakan bisa berhasil. Nah itu mungkin rekan-rekan bahwa saat ini kita masih terus ya, tidak berhenti terus terkait masalah narkoba. Dan kejadian apapun kami Polres Samosir berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengungkap secepatnya. Mohon bantuan dan dukungan dari seluruh masyarakat, teman-teman media juga. Keberhasilan ini bukan hanya dirilis, tapi ada himbauan kepada masyarakat. Himbauan itu pesannya adalah selain cepat memberikan informasi, juga masyarakat harus peduli. Ya, contoh dari masalah kerbau, kalau dibiarkan jam 3 subuh, jam 4 subuh berkeliaran kerbau itu memancing. Ya. Memancing karena sudah ada kesempatan, ada niat seperti yang mereka sampaikan. Mereka sudah tahu di mana kerbau yang subuh ini berkeliaran, sehingga dengan gampangnya mereka mencuri. Nah, himbauan saya kepada seluruh pemilik ternak, khususnya kerbau ya, agar menjaga, mengawasi, mengkandangkan ya, atau ada orang yang menjaga sehingga kerbau-kerbau ini tidak liar. Karena ketika hilang kerbau ini ya, tidak gampang untuk mengungkapnya. Kita tidak mengenali kerbau ini, tidak punya nama, tidak punya identitas, dan tidak punya HP mereka. Tidak bisa kita lacak. Sehingga dengan manual, untung saja kemarin anggota dibantu dengan masyarakat yang cepat melapor,
kita bisa langsung kembangkan. Itu untuk pencurian kerbau. Untuk narkoba, tentu kalau tidak ada pembeli, ya tidak ada mungkin barang itu bisa masuk ke Kabupaten Samosir. Nah, ini juga kami harus sampaikan di pintu-pintu pelabuhan. Nanti jam 2 siang juga kami akan rapat dengan Forkopimda. Ini akan saya sampaikan, ya, bahwa permasalahan ini bukan hanya polisi yang menangani, selain masyarakat semuanya, ya, seluruh stakeholder harus peduli terkait narkoba, pencurian ternak, karhutla, penyakit mulut kuku, COVID dan lain-lain. Nah, ini harus ada sinergitas, ya, sehingga Kabupaten Samosir ini bisa dalam keadaan aman dan kondusif. Demikian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Kapolres. Mungkin kita sampaikan dari pemilik ternak ya. Kami kasih kesempatan untuk ada di Tadi sini. terkait narkoba ada Mau yang bertanya? mau ditanya? Rekan-rekan dari media untuk menerangkan narkoba. Baik, kalau tidak ada yang pemilik ternak tadi, mungkin kita tiba saja untuk penyampaian pesan dan kesan. Amang, pemilik ternak. Iya, nama dan alamatnya di mana? Sini, Amang. Amang ya? Saya atas nama Anto Pandiangan dari Mogang, Desa Tembembuan, Kecamatan Talibi. Pertama saya banyak mengucapkan syukur dan puji Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Kapolres, Kapolda, maupun seluruh jajarannya, karena jujur saja sebagai seorang masyarakat jelata, begitu kami kehilangan, mungkin bapak-bapak tahulah bagaimana kami masyarakat miskin ini kehilangan sampai sekaligus 2 ekor kerbau. Mungkin kami udah, untunglah Tuhan menemani, gak stroke, jujur, karena memang itulah modal kami untuk hidup, untuk nyekolahkan anak kami. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya di Kabupaten Samosir ini, karena sudah terungkapnya kasus pencurian ternak khususnya kerbau di Kabupaten Samosir ini. Mudah-mudahan kedepannya Polres Samosir Langgeng bisa mencapai tujuan untuk Samosir aman dan kondusif. Sekali lagi Pak, ini permohonan kami dari masyarakat, termasuk saya voter yang punya kerbau ternak yang dari Mogang. Kebetulan udah 3 hari inilah kami mondar-mandir datang ke kantor Polres ini Pak. Jadi kemarin sudah kami lihat memang ada masih ketemu kerbau kami.